Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini kita belajar mengubah tragedi menjadi kemenangan. Kita ngambil dari 1 Samuel pasal 30. Ayat firman Tuhan berbunyi demikian. 1 Samuel pasal 30 ayat yang ketiga. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan anak mereka serta anak istri mereka, laki-laki dan perempuan, ditawan. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, ini sebuah pergumulan. Sudah ketika keluarga sakit, ketika anak sakit, ketika harta mereka habis, kita percaya bahwa itulah tantangan yang paling terbesar dalam kehidupan rumah tangga. Nah, bagaimana reaksi mereka ketika semuanya ludes, habis semuanya? Maka ayat yang keempat dan berkata, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Sudah, kalau laki-laki sudah menangis, tentara sudah menangis, berarti sebuah pergumulan yang berat. Barangkali kita menghadapi hari-hari ini tantangan dalam kehidupan kita, membuat menguras air mata, tekanan hidup yang berat. Kita berkata, saya sudah tidak sanggup lagi, sudah habis air mataku, sudah tidak kuat lagi menangis. Ini berarti penderitaan, tantangan hidup yang luar biasa. Kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan rumah, tekanan hidup yang luar biasa ini. Maka kita melihat apa yang dilakukan oleh mereka. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Abinoam perempuan Yezreel dan Abigail bekas istri Nabal dari Karmel. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan akan melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu pedih hatinya. Saudara, Daud kejepit. Rakyat pedih hatinya. Dia akan dilempari dengan batu. Ini sebuah pergumulan yang serba-salah. Tekanan dari keluarga, tekanan dari dalam, anak istrinya dia kehilangan semuanya. Pengikut-pengikutnya menyalahkan dia, pengikut-pengikutnya mempersalahkan Daud karena Daud dikatakan pemimpin yang barangkali tidak cakap menanggung segala perkara. Tekanan-tekanan hidup ini membuat Daud dikatakan juga mengalami tekanan yang luar biasa. Tapi langkah apakah yang Daud ambil? Dikatakan bahwa tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Yang pertama, sudah langkah pertama, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Hadapi dengan iman, yakin, kuatkan hatinya. Maka Daud selalu berkata, hai jiwaku, tenanglah, kuatlah. Saudara, nggak ada orang yang menguatkan kita lagi. Kalau dalam kehidupan kita masih ada mama yang menguatkan, papa yang menguatkan, saudara, pendeta, hamba Tuhan yang katakan, bro, kuat bro. Nih Daud dikatakan nggak ada lagi yang menguatkan dia. Semua sudah hilang. Hanya dia sendiri yang berkata dia menguatkan dirinya. Saudara, modal terakhir saudara, iman. Daud menguatkan dirinya. Kuatkan. Saya harus kuat. Saya nggak boleh menyerah. Ini salah satu kekuatan ketika kita menyemangati diri kita sendiri. Lalu ayat selanjutnya, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Abimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepadanya. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Dan apakah aku mampu menyusul mereka? Dua pertanyaan ini penting. Apakah aku harus melangkah mengejar mereka? Banyak orang dalam kondisi kejepit. Banyak orang ketika mengalami tekanan hidup lupa bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan? Tuhan, bagaimana saya melangkah? Tuhan, dengan siapa saya melangkah? Tuhan, apa yang harus saya perbuat? Dan bertanya kepada Tuhan, dapatkah? Saudara dikasih oleh Tuhan, mampukah? Mungkinkah? Bisakah? Ini sebuah pertanyaan yang paling muncul ketika kita mengalami hidup yang kejepit. Tapi Daud bertanya, Tuhan, bisakah? Karena dia tidak tahu musuhnya sudah sampai di mana. Sudah berapa lama kota itu terbakar.
Hidup atau tidak mereka dia tidak tahu. Maka hanya Tuhan yang tahu persis. Kenapa kita bertanya kepada Tuhan? Karena Dia Allah yang Maha tahu. Kenapa kita bertanya kepada Tuhan? Karena Dia tidak terbatas. Kenapa kita bertanya kepada Tuhan? Karena Dia Allah yang Maha kuasa. Kenapa kita bertanya kepada Tuhan? Karena Dia punya jawaban. Haleluya. Manusia nggak punya jawaban. Ya, kalau orang kaya juga tidak punya jawaban. Tuhan yang punya jawaban. Maka bertanyalah kepada Tuhan. Apa jawaban Tuhan? Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Dengar jawaban Tuhan. Tuhan berkata, kejar, kamu dapat mengejarnya. Kemudian ayat yang ke-10. Maka Daud melanjutkan perjalanan itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberang sungai itu berhenti di sana. Berarti pasukannya ada 600. Sudah dikasih oleh Tuhan. Daud melanjutkan pengejarannya. Yang ketiga, saudara. Penting dalam kehidupan ini, lanjutkan. Banyak orang ketika dengar firman, ketika dapat firman, ketika dapat konfirmasi Tuhan, tantangan itu bukan langsung berhenti di situ. Mereka terus mengejar dan melanjutkan. Dan begitu banyak orang berhenti di satu titik, sebenarnya barangkali tidak lama lagi engkau akan mendapatkan apa yang kau doakan. Jangan berhenti, artinya jangan menyerah, jangan putus asa, terus kejar, terus bersemangat, terus energik. Lihat Tuhan menyertai kita. Jangan berhenti, lanjutkan pengejaran itu. Artinya terus lanjutkan doamu, terus lanjutkan imanmu, terus lanjutkan pengharapanmu. Karena Tuhan menyertai engkau. Ayat yang ke-11. Mereka menemukan seseorang Mesir yang ketinggalan. Mereka memberi dia roti dan makanlah. Kemudian mereka memberi dia minum. Dan memberikan kepada sepotong kue ara. Dan setelah dia segar, mereka bertanya, kemanakah mereka, orang-orang Filistin atau orang-orang yang mengejar, yang menghancurkan kota Ziklag ini. Dan melalui anak inilah mereka dapat petunjuk. Dan hasilnya, saudara, ayat yang ke-17. Dan keesokan harinya Daud menghancurkan mereka di pagi-pagi sampai matahari terbenam. Saudara, Tuhan pakai anak kecil ini memberikan petunjuk kemana mereka melangkah. Saudara, jangan sepelekan hal yang kecil yang keempat. Barangkali saudara melihat sesuatu yang kecil. Dari hal kecil itulah Tuhan pakai beri petunjuk kepada mereka. Dan hasilnya dikatakan bahwa Daud dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam, dia menghancurkan musuhnya. Dan yang kelima, kerja keras. Doa, firman, pengharapan, peneguhan janji tanpa kerja keras. Saudara, kalau berperang seharian pasti capek. Nah saudara, ketika saudara dapat firman, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah berdoa, jangan lelah berharap. Saya percaya bahwa mereka akan mengalami kemenangan. Kemudian mulailah berbicara lain sebagainya. Dan lain sebagainya, saya percaya ini bagian daripada proses Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Saya berdoa untuk saudara. Terima kasih Tuhan. Mungkin barangkali kami hari ini mengalami suasana kejepit. Kami mengalami tekanan hidup yang berat. Kami mengalami dipersalahkan seperti Daud. Tapi bila Daud menguatkan hatinya kepada Tuhan. Daud bertanya kepada Tuhan. Daud terus mengejar. Dan Daud mengalami pertolongan dari anak kecil. Dan kami percaya bahwa kerja keras mencari Tuhan, tetap melanjutkan kehidupan ini, membuat kami kuat menjalani hidup ini. Apapun tantangan kami hari ini, apapun pergumulan umat Tuhan hari ini, tangan Tuhan yang ajaib yang menolong Daud memberkati kami pada hari ini. Dalam nama Yesus, bersama Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.